Halo El, Halo Dev. thank you ya datang Zoom ini. Jadi kemarin tuh Mbak Pipi sempat bagi-bagi kelompok di kelas Asia Selatan gitu. Nah kebetulan kita satu kelompok. Dan kemarin gue lihat juga materi yang dikasih sama Mbak Pipi itu menarik banget. Kita ngebahas Sri Lanka sebagai negara gagal dan negara yang bangkrut gitu. Oh iya, kita sekelompok ya Dev ya. Menurut gue sih topiknya juga menarik sih. Kayak Sri Lanka tuh sebagai negara di Asia Selatan, salah satu negara yang bangkrut juga di Asia Selatan gitu. Iya, seru banget. Sebenarnya gue juga tertarik banget tuh sama kelas kemarin gitu kan. Cuman yang gue bingung itu adalah kita mau bahas Sri Lanka kan. Cuman sebenarnya menurut gue terlebih dahulu kita harus tahu dulu gak sih sebenarnya kenapa sih Sri Lanka atau kayak negara Sri Lanka tuh kayak gimana sih? Soalnya nggak mungkin kan tiba-tiba mereka itu bisa jadi negara yang bangkrut dan gagal gitu. Kira-kira lo tahu gak sih ya kenapa? Nah, kemarin tuh Dev, gue sempat baca-baca gitu tentang profil Sri Lanka. Jadi, menurut sumber-sumber yang gue baca nih, Sri Lanka adalah negara yang merdeka pada 4 Februari 1948 setelah hampir 150 tahun dijajah oleh Inggris. Ibu kota Sri Lanka sendiri adalah Colombo dengan kota Sriwijayawardena Kota sebagai pusat legislatifnya. Adapun tulang punggung ekonomi Sri Lanka sendiri adalah ekspor produk pertanian, di mana negara ini merupakan negara eksportir terbesar kedua di dunia, dengan komoditas lainnya seperti tekstil, produk garmen, rempah-rempah, hasil laut, karet, kelapa, dan berbagai jenis batu mulia. Produksi karet di Sri Lanka sendiri juga telah mencapai 36% dari produksi karet dunia, dan produksi kelapanya juga telah menyumbang 71% dari produksi kelapa dunia. Nah, industri utama dari Sri Lanka juga adalah grafit atau timbal hitam, ya, sebagian besar telah diekspor ke Jepang. Selain itu, industri keramik dan porselen juga berkembang pesat dengan adanya sebuah brand yang bernama Noritake yang kualitasnya diakui oleh Jepang. Namun di sisi lain terdapat satu hal yang kerap dikaitkan dengan Sri Lanka akhir-akhir ini, yakni julukannya sebagai a failed and bankrupt state. Menurunnya pendapatan pemerintah secara drastis, kebijakan nasionalisasi yang diambil untuk mengusir investor asing, masifnya masalah etnis dan agama, hingga krisis utang negara yang serius membuat Sri Lanka masuk ke dalam kategori failed state. Tapi apa itu failed state? Jadi failed state sendiri adalah istilah bagi negara yang tidak mampu menjalankan fungsinya, terutama dalam aspek pemerintahan, ekonomi, edukasi, dan keamanan. Dampaknya sendiri bisa beragam, mulai dari kekosongan kekuasaan terjadi, institusi-institusi publik yang berangsur kolaps, rentan tindak kriminal, dan lain sebagainya. Pada tahun 2023, Sri Lanka merosot ke posisi 28 dalam Failed State Index ke-9, setelah sebelumnya telah diidentifikasi sebagai negara bagian ke-29 pada indeks tahun 2019. Penurunan tahun ini disebabkan oleh buruknya kinerja Sri Lanka dalam 7 kategori, antara lain seperti keluhan kelompok, meningkatnya kemiskinan dan kemunduran ekonomi, delegitimasi negara, hak asasi manusia, supremasi hukum, kelompok elit yang terfraksionalisasi, dan intervensi eksternal. Oh alah, thank you banget ya El penjelasan lo tentang Sri Lanka. Gue jadi paham sih sebenarnya Sri Lanka tuh negara kayak gimana. Gitu Dev. Jadi sebenarnya singkatnya nih Sri Lanka tuh bisa jadi dinobatin sebagai negara yang gagal dan bangkrut karena indikator-indikator tadi kayak misalnya Sri Lanka tuh gagal dalam mengurus bidang politik, ekonomi, sama sosialnya sampai-sampai kesejahteraan masyarakat Sri Lanka sampai saat ini tuh udah benar-benar menurun banget gitu. Iya sebenarnya menarik banget sih ya kayaknya si Sri Lanka ini bisa dibilang sebagai negara yang bangkrut terutama gitu kan. Eh Kayaknya setelah gue cari-cari informasi juga sebenarnya faktor atau topik yang menarik banget di Sri Lanka itu ekonominya kali ya karena secara ekonomi mereka tuh udah kurang stabil banget beberapa tahun ini gitu. Sebenarnya juga Dev kayak yang kemarin gue cari-cari tentang profil Sri Lanka, kondisi ekonomi Sri Lanka tuh yang paling apa ya, paling berkontribusi terhadap kenapa Sri Lanka bisa jadi negara gagal gitu. Nah, Hmm. tapi kalau lu sendiri tuh kira-kira tahu gak sih Dev kayak gimana sih sebenarnya kondisi ekonomi Sri Lanka sekarang ini? Hmm, Kemarin tuh gue sempat nyari sih data-data. Jadi kalau kalau misalkan dikutip dari beberapa sumber yang gue tahu, kondisi ekonomi Sri Lanka itu beberapa tahun belakangan, kondisi ekonomi Sri Lanka menunjukkan posisi yang tidak menguntungkan dan cenderung buruk bagi negara tersebut. Pertama, total gross domestic product per kapita Sri Lanka hanya menunjukkan pada angka 74,85 miliar US dollar per tahun 2022. Pertumbuhan GDP per kapita Sri Lanka ini khususnya pada kuartal 2 tahun 2022 tercatat minus 8,4%.
Perlu diketahui, kondisi tersebut merupakan yang terburuk dalam 7 dekade terakhir. Krisis ekonomi yang terjadi membuat warga Sri Lanka harus menanggung beban yang berat seperti krisis pangan, tidak dapat kehidupan yang layak, dan rakyat miskin bertambah. Banyak penyebab Sri Lanka menjadi negara yang gagal dalam sisi ekonomi. Pertama, ada sisi inflasi, faktor internasional, sektor pariwisata yang melemah, kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah utang luar negeri. Yang pertama, data dari Bank Sentral Sri Lanka menunjukkan angka inflasi tahunan di negara tersebut mencapai 70% per September 2022. Selanjutnya, pada faktor internasional, kondisi ekonomi Sri Lanka juga dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina. Karena perang tersebut, harga pangan dan bahan bakar menjadi melonjak tajam. Akhirnya, untuk memenuhi pasokan bahan bakar, Sri Lanka sangat bergantung pada impor yang mana membutuhkan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Selanjutnya ada sektor pariwisata yang melemah karena adanya pandemi COVID-19. Banyak pekerjaan di sektor pariwisata yang akhirnya melenyap. Salah satunya adalah bidang perhotelan. Tercatat pada bulan Mei 2022, sektor pariwisata Sri Lanka hanya menghasilkan sekitar 54 juta dolar atau setara dengan 812 miliar rupiah. Selanjutnya ada kebijakan pupuk organik oleh pemerintah. Namun kebijakan ini justru menjadi masalah baru karena produsen pupuk organik dalam negeri ternyata tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan petani. Alhasil, produksi di sebagian besar wilayah penghasil beras menurun dan justru membuat Sri Lanka bergantung pada impor pangan. Dan yang terakhir ada utang luar negeri. Sri Lanka melakukan hutang luar negeri ke Cina sebesar 51 miliar dolar yang digunakan untuk pembangunan. Hal ini berimbas pada mengurasnya banyak cadangan devisa dan hanya sedikit yang tersisa untuk membeli makanan. Oh alah, jadi gitu ya Dev, kayak sebenarnya banyak juga ya krisis-krisis ekonomi dan penyebab-penyebabnya di Sri Lanka itu. Iya benar, yang tadi gue jelasin juga sih. Tapi menurut gue dan beberapa data yang gue temuin juga tuh, sebenarnya paling dominan itu tuh soal hutang sih, problem di Sri Lanka. Karena mereka tuh punya banyak hutang, tapi mereka masih kesusahan untuk membayar gitu. Salah satu penyebabnya mungkin gara-gara mereka juga terafiliasi sama Cina kali ya, dan ikut program-program BRI-nya Cina gitu. Iya tuh, gue juga sempat baca-baca sih Dev, kayak masalah ekonomi di Sri Lanka tuh sebenarnya paling dominan juga karena BRI sih, karena mereka ikut program BRI-nya si China ini, jadinya utang Sri Lanka tuh sampai sekarang masih menumpuk dan masih belum bisa dibayar gitu. Iya sih. Menarik sih berarti BRI ini ya, tapi gue tuh masih kurang paham gitu loh sebenarnya BRI ini program dari Cina untuk apa sih sebenarnya tujuannya dan programnya kayak gimana tuh masih kurang paham gitu sih. Nah, kalau dari pemahaman gue sih Dev, jadi BRI itu adalah BRI adalah salah satu proyek infrastruktur dan investasi paling ambisius yang digagas oleh pemerintah China. Inisiatif ini memungkinkan China untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan berbagai negara. BRI juga merupakan salah satu bentuk hubungan antara China dan Sri Lanka yang masih terjalin hingga sampai saat ini, dengan harapan dapat membuka kesempatan dan peluang investasi yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi Sri Lanka. Negara ini pun akhirnya ikut andil dalam proyek BRI milik China. Namun jika ditilik jauh ke belakang, hubungan keduanya ini sudah terjalin erat sejak masa kepemimpinan Mahinda Rajapaksa di tahun 2004. China telah menjadi mitra terbesar Sri Lanka dalam pembangunan infrastruktur yang berbentuk hibah. Selain itu, China juga melakukan investasi melalui Foreign Direct Investment di sektor energi, transportasi, dan telekomunikasi Sri Lanka. Misalnya, China dan Sri Lanka bekerja sama dalam membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di tahun 2006, Pelabuhan Hambantota tahun 2007, Bandara Internasional Matala tahun 2010, Colombo International Container Terminal di tahun 2011, dan Menara Lotus di tahun 2012. Hingga berkurangnya kemampuan Sri Lanka untuk membayar pinjaman, cengkeraman China pun semakin kuat di dalam negara Sri Lanka. Tentu saja hubungan kerjasama antar keduanya ini membuat mereka berkeinginan untuk terlibat dalam suatu proyek yang lebih lanjut, yaitu BRI. Nah, di Sri Lanka sendiri, BRI sebenarnya berfokus pada pelabuhan, dan salah satu proyek investasi terbesarnya adalah Pelabuhan Hambantota. Jalur Hambantota yang merupakan jalur yang sangat strategis ini akhirnya membuat China menawarkan kerjasama melalui pinjaman utang. China sendiri telah menginvestasi sebesar puluhan miliar dalam proyek Pelabuhan Hambantota ini.
Namun, harapan pembangunan ekonomi Sri Lanka tidak berbuah manis. Sri Lanka yang kesulitan membayar utangnya justru terjebak dalam lilitan utang terhadap China. Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya kepada China pada Mei 2022 di tengah tidak adanya otonomi keuangan dalam beberapa dekade. Dampak dari jebakan utang atau debt trap milik China ini kemudian dibingkai dalam program BRI dan telah membawa Sri Lanka tidak berdaya. Adapun dampak yang paling terasa oleh Sri Lanka adalah di bidang ekonomi dan politik, yang menjadikan negara tersebut semakin tidak berdaulat. Dampak lainnya adalah masalah-masalah seperti masalah lingkungan, masalah tenaga kerja dan imigran ilegal, dan aktivitas militer China. Oh, jadi gitu ya El sebenarnya BRI ini. Jadi sebenarnya singkatnya itu tuh Belt and Road Initiative gitu ya dari Cina yang merupakan sebenarnya inisiatif baik dari Cina gitu ya untuk ngasih pinjaman ke negara-negara yang membutuhkan. Tapi sayangnya kayaknya tuh banyak orang yang bilang sebenarnya BRI ini adalah debt trap atau jebakan hutang gitu ya. Terutama buat negara-negara berkembang yang emang sebenarnya lagi membutuhkan gitu. Kasihan sih ya. Nah, jadi kayak singkatnya nih harapan Sri Lanka yang awalnya pengen memulihkan ekonomi internal mereka lewat program BRI Cina malah karena ikutan program BRI itu malah jadi bumerang buat mereka sendiri gitu loh karena kelalaian mereka nggak bisa bayar utang dan lain sebagainya yang tadi gue jelasin. Tapi sebenarnya gue penasaran sih Dev, kalau misalnya ngeliat krisis ekonomi yang udah lumayan berat nih, kira-kira pemerintah Sri Lanka tuh udah pernah ngapain aja ya buat ngatasin permasalahan di negeri mereka sendiri? Yang gue tahu dan gue baca kemarin sih sebenarnya mereka tuh udah cukup berusaha sih El, cuma memang mungkin outputnya masih belum banyak gitu ya. Nah, salah satunya itu pemerintah Sri Lanka Melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi di negara tersebut. Beberapa upaya tersebut antara lain adalah memperoleh akses pendanaan dari organisasi internasional, merencanakan dan menjalankan program pengendalian krisis ekonomi, menghentikan krisis ekonomi terburuk, mengembalikan kepercayaan investor, menjalin kerjasama dengan negara lain untuk prioritas bantuan pangan dan energi, serta melakukan pembenahan pemerintahan. Selain itu, Sri Lanka juga sedang dalam proses negosiasi dengan Dana Moneter Internasional untuk melakukan peminjaman dana. Pemerintahan Raja Paksa telah merencanakan dan menjalankan serangkaian program untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka. Pada April 2022 ini, Sri Lanka merencanakan untuk membicarakan program pinjaman dengan International Monetary Fund atau IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada. Sebelum melakukan langkah tersebut, di beberapa bulan terakhir, Sri Lanka secara bertahap mendevaluasi mata uangnya, yang ternyata berimbas buruk bagi masyarakat. Selain bantuan dari IMF, pemerintah Raja Paksa juga mencari bantuan dari Cina dan India, terlebih untuk bantuan bahan bakar dari India. Pengiriman diesel di bawah batas kredit $500 juta yang ditandatangani dengan India pada bulan Februari diperkirakan akan tiba pada hari Sabtu 9 April 2022. Selain itu, Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit $1 miliar untuk impor kebutuhan pokok termasuk makanan dan obat-obatan. Pemerintah Raja Paksa juga telah meminta setidaknya $1 miliar lagi dari New Delhi. Sementara itu, saat ini juga pemerintah Sri Lanka sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran fasilitas kredit dari Cina sebesar $1,5 miliar dan pinjaman terpisah hingga $1 miliar setelah memberikan CBSL swap sebesar $1,5 miliar dan pinjaman sindikasi sebesar $1,3 miliar untuk mengatasi krisis yang menghantam negara kepulauan tersebut. Sebelum program bantuan ini, pemerintah Sri Lanka telah memiliki total utang luar negeri sekitar $4 miliar pada tahun 2022, termasuk ISB atau obligasi negara internasional, yang memiliki nilai sebesar $1 miliar yang jatuh tempo pada bulan Juli. ISB merupakan bagian terbesar dari utang luar negeri Sri Lanka sebesar 12,55 miliar dengan Bank Pembangunan Asia, Jepang, dan Cina di antara pemberi pinjaman utama lainnya. Walah, gitu ya deh usaha-usaha pemerintah kayak ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat juga belum terlalu efektif gak sih buat nanganin krisis Sri Lanka? Iya, sebenarnya banyak usaha yang dilakukan sama pemerintah Sri Lanka untuk ngatasin krisis ekonomi yang ada di Sri Lanka. Salah satunya mereka minjem dana pinjaman ke IMF juga gitu. Cuman memang apa yang dilakukan pemerintah Sri Lanka ini masih belum efektif untuk menangani krisis ekonomi yang ada. Sebenarnya karena ini juga kali ya, mungkin mereka masih
mendapatkan julukan negara yang gagal dan negara yang bangkrut gitu. Sebenarnya gue setuju sih Dev, apalagi kalau misalnya ngelihat konteks-konteks latar belakang kenapa krisisnya terjadi gitu, kayak misalnya ada masalah sosial, ada masalah politik, ada masalah etnisnya juga, terus ada masalah korupsi di kalangan elit-elitnya juga gitu. Jadi kayak penyebab dari konflik ini tuh sebenarnya luas banget dan multidisipliner banget gitu. Jadi kayak pemerintah tuh nggak bisa cuma satu aja solusinya, tapi harus banyak gitu Iya. semua masalahnya. Terus semoga keadaan ekonomi juga bisa cepat pulih deh. Iya, sebenarnya kasihan juga sih, apalagi terutama warga-warga Sri Lanka sana kan, mereka juga susah untuk mencari bahan pangan dan lain-lain. Jadi kita doain aja kali ya El, semoga ntar Sri Lanka bisa jadi negara yang lebih baik lagi dan maju secara ekonomi gitu. Sri Lanka is a development